Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, aku tuh gemes banget. Aku pengen banget nge-review produk ini, kayak udah lama gitu. Dan aku sempet absen, iya kayak 3 mingguan atau adalah mau sebulan gitu ya. Dan aku udah gatel pengen nge-review. Dan ini aku ngerasanya kayak, aduh aku berutang banget. Karena aku udah janjiin seharusnya minggu lalu aku upload. Dan aku baru sempet minggu ini. Nah kalau misalnya kalian penasaran sama honest reviewnya aku nih produk kedua ini, yuk kalau misalnya kalian penasaran banget nih, di subscribe dulu, terus juga di like, tentu juga share ke semuanya. Yuk langsung aja ini deh videonya. Masuk ke produk yang pertama, yaitu di sini ada Scarlett yang Brightly Ever After Serum. Nah, si Scarlett ini, yang Brightly Ever After Serum ini, memang sesuai dengan namanya, dia untuk memfokuskan, mencerahkan kulit kita. Jadi tolong bedakan yang namanya memutihkan dan juga mencerahkan ya. Jadi bedalah efek cerah di kulit yang putih sekalipun itu kalau misalnya dia nggak cerah bakal tetap kelihatannya kusam. Dan di sini aku ngelihatnya dia ada beberapa ingredients yang memang difokuskan untuk ngeboost atau nggak kayak yang ngebantu kulit kita itu biar terlihat lebih cerah. Di sini ada glutathione, terus juga ada vitamin C, terus juga ada niacinamide. Nah, itu tuh emang yang terkenal banget untuk mencerahkan kulit kita. Lanjut ke produk yang kedua, ini ada dari Scarlett Acne Serum. Nah, sesuai namanya Acne Serum. Ini tuh masih sama kayak yang tadi, cuman ini memang diperuntukkan di kulit-kulit yang memiliki permasalahan jerawat. Tuh, aduh, kalian jangan panik deh. Coba nih, cobain dulu, siapa tahu di kalian cocok kan. Nah, di sini juga aku mau jelasin dulu kalau dia itu memang menegaskan bahwa ada ingredients yang memang benar-benar untuk membantu menyembuhkan jerawat kalian. Nah, di sini tuh ada tea tree water, terus juga ada salicylic acid dan juga ada licorice-nya. Dan di mana ketiga ingredients itu emang udah terkenal banget untuk membantu penyembuhan jerawat kalian. Gitu, Beb. Yang tidak akan aku lupakan juga di sini adalah packagingnya tentunya ya. Dan untuk kedua produk ini emang mirip banget. Keduanya kayak hampir nggak ada bedanya. Cuman yang kalau dilihat secara kasat mata, yaitu di sini dia untuk yang acne serum itu yang warna ungu, yang kayak gini. Dan kalau misalnya buat brightening itu yang warna putih pink kayak gini. Dan terus juga ini kacanya, dia itu botol kacanya ini. Kalau yang si acne dia warnanya lebih ke putih gitu aja, bening. Dan kalau yang ini tuh lebih kayak ke pink, ya pink muda banget gitu, hampir ke peach. Lalu kalau misalnya kita lihat begini aja tuh kayak, wow agak lebar ya, agak gendut gitu. Dan ternyata pas aku lihat dia itu cuma 15 mili. Agak sedikit sih ya, tapi ya worth it lah untuk harga 75.000 dengan dapat 15 mili. Untuk dispensernya sendiri di sini dia itu kayak serum pada umumnya lah ya. Dia tuh pakai pipet, nggak ambil beb. Nih, kayak pipet gini. Tuh gitu. Ya umum banget lah kayak serum-serum pada umumnya. Bentukannya begini, terus ada pipetnya, ya it's fine buat aku. Tapi kalau misalnya kalian buat traveling, aku sih agak khawatir karena dia tuh literally kaca. Jadi aku ngeri kalau misalnya ini kalian taruhnya agak desek-desekan, terus juga berbenturan dengan produk lain, ngerinya retak dan malah pecah gitu ya say. Jadi ya buat kalian pertimbangkan lah ya untuk bahan kaca kayak gini. Oke, tadi kan aku udah bahas tuh yang namanya ada ingredientsnya apa aja, terus juga packagingnya gimana. Nah yang paling penting di sini adalah gimana sih teksturnya. Karena kalau misalnya kita memilih serum itu harus yang ringan, terus juga yang mudah menyerap di kulit deh pokoknya. Karena kan emang tugasnya si serum itu bisa masuk kayak menohok banget gitu ke dalam kulit kita, jadi biar lebih bekerja. Nah, apakah si Scarlett Serum ini dia ringan dan juga mudah menyerap? Kalian bakal nemuin jawabannya di sini. Aku bakal cobain dulu yang Brightly Ever After Serum. Dan kalau misalnya dilihat kayak gini, nih. Nah itu tuh teksturnya warnanya dia itu lebih kayak apa ya, nggak bening, agak keruh gitu. Dan nggak juga warnanya kayak putih susu juga sih. Nah, sekarang aku mau cobain di sini, aku bakal tetesin dia warnanya, teksturnya gimana. Oke, runny sekali. Tuh, cair banget ya. Dan ini aku langsung usap-usap aja. Kayak untuk beberapa detik gitu.
Dan ini pun sudah mulai menyerap. Kayak apa ya, pas aku kayak gini tuh rasanya kayak sedikit lotion nih gitu, nggak terlalu air banget ternyata. Dan ya udah nyerap gitu aja nih, dan nggak thick gitu sama sekali tuh. Dan gimana buat yang si acne serumnya? Cus, lanjut Beb. Untuk yang kedua, ini tuh yang acne serum. Gimana sih teksturnya? Apakah sama kayak yang si brightening? Dan kita lihat di sini. Nih, dia itu jauh lebih bening gitu ya, airnya nggak keruh kayak tadi. Dan gimana sih kalau misalnya di kulit? Aku bakal kasih lihat. Masih sama tuh, cair banget. Lalu aku usap-usap. Masih sama. Feel-nya tuh kayak masih kayak ke lotion nih gitu, tapi masih banyak si rasa cairnya atau nggak kayak rasa airnya. Dan ya udah nyerap gitu aja tuh sekarang. Nih, tuh. Udah nyerap gitu aja. Dan aku mau ngasih lihat dia lengket apa enggak. Nggak lengket, Beb. Dan baunya gimana tuh? Again, nggak ada baunya. Dan di sini ya emang lagi-lagi nggak ada dia tulis ada perfumenya atau apa sih. Sejauh ini emang kalau misalnya buat kulit yang berjerawat emang lebih baik yang nggak ada perfumenya. Mungkin ini bakal cocok buat kalian yang kulitnya berjerawat dan kayak sensitif sama produk-produk yang ada perfume. Alright, aku mau langsung aja masuk ke review produknya. Nah, ini kayak bagian paling pentingnya gitu ya. Nah, aku di sini juga bakal ngejelasinnya bagaimana mereka bekerja di kulit aku dan juga ya kayak maksudnya kayak sisi positif dan juga sisi negatifnya dari masing-masing produk. Dan di sini produk yang bakal aku bahas yang pertama yaitu si Scarlett Brightly Ever After Serumnya. Nah, aku bakal ngasih tahu sisi positifnya dulu. Yang pertama, sisi positif dari si Scarlett yang Brightly Ever After Serum ini yang aku rasa dia memang benar-benar nge-brightening di bagian spot-spot atau nggak kayak dark spot di kulit aku. Jadi kayak bekas jerawat dia bisa mencerahkan atau membantu memudarkan bekas jerawat aku. Terus juga yang aku suka lagi dari dia adalah pas aku pakai setelah aku aplikasiin di kulit, dia itu bisa bener-bener cepet banget nyerapnya. Jadi nggak bikin proses skincare aku makin panjang gitu. Jadi kan biasanya ada yang susah nyerap, jadi kayak ngerasanya aduh ini lama banget sih, jadi aku mau ngelayerin pakai yang lain jadi lama gitu Beb. Nah kalau dia tuh enggak. Lalu aku mau masuk ke negatifnya. Nah di sini sisi negatifnya nih, mohon maaf banget. Aku tuh berekspektasi bahwa dia itu bisa nge-brightening keseluruhan wajah. Kayak yang tadi udah aku tekanin di awal, positifnya dia cuma bisa di bagian bekas jerawat, tapi dia nggak bisa untuk meratakan warna kulit. Jadi buat kalian yang punya uneven skin tone, jangan terlalu mengharap banyak sama si serumnya yang Brightly Ever After Serum ini. Dan juga yang aku kesel adalah dia harus melalui proses purging dulu gitu Beb. Jadi pas aku pakai semingguan, dia langsung tung udah kayak keluar tuh satu-satu jerawat kecil-kecil gitu di jidat, agak kesel gitu Beb. Nah, kalau misalnya purging memang itu proses penyesuaian, tapi aku sudah mencoba beberapa skincare yang cocok di aku. Maksudnya cocoknya itu tanpa harus melalui proses purging dan bisa memunculkan langsung hasilnya untuk beberapa jangka waktu. Tapi kalau dia harus melalui proses purging, aku agak males gitu prosesnya ya Beb. Jadi sorry to say, aku nggak mau terlalu lanjut gitu sama kamu. Keputusannya untuk rate-nya si yang Brightly Ever After Serum ini aku bakal kasih di nilai bintangnya berapa ya? 3 deh. Langsung aja di sini aku mau masuk ke produk yang kedua. Nah, kebalik. Gimana sih? Nah ini tuh si acne serum dari si Scarlett. Gimana sih hasilnya di aku bekerjanya kayak apa? Apakah masih sama-sama tuh kayak si Brightly Ever After Serumnya? Jadi gini, sisi positifnya aku sangat amat jujur jauh lebih suka sama dia karena proses penyembuhan jerawatnya yang bener-bener aku sukain. Jadi gini loh, jadi ibaratnya kalau misalnya kalian punya jerawatnya gede, dia tuh nggak prosesnya yang bikin makin mateng terus nongol mata. Nah itu kan kita gemes pengen mencet terus nanti kayak udah dipencet nanti ada
udah koreng bopeng, nanti geleh deh pokoknya, masa di muka ada koreng gitu ya beb. Nah dia tuh nggak gitu, jadi tuh ibaratnya ada jerawat gede, udah gede terus lama-lama kecil terus hilang. Nah kenapa dia bisa ngilangin bekas jerawatnya juga, karena dia di sini ada yang namanya kandungan vitamin C-nya, dimana kandungan vitamin C-nya itu bisa membantu untuk nge-brightening juga. Jadi aku tanpa harus berharap lagi sama si Brightly Ever After serumnya, aku pakai ini aja udah cukup bisa menyembuhkan jerawat aku dan juga bisa membantu memudarkan bekas jerawat aku. Tapi di sini sisi negatifnya juga ada nih. Emang ya yang namanya kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa gitu beb. Jadi di sini sisi negatifnya dari si acne serumnya Scarlett yang aku rasa dia itu kurang ampuh sama jerawat kecil-kecil yang tadi tuh sisaan yang aku pakai si Brightly Ever After serumnya Scarlett. Nah itu tuh yang kecil-kecilnya kurang mempan gitu. Nah kalau misalnya yang gede, nah dia jagoannya. Mungkin dia kalau sama yang kecil-kecil kayak nggak level gue lebih level sama yang gede-gede gitu. Nah dia jagoannya banget. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat yang gede-gede, kalian lebih cocok pakai ini. Dan kalau misalnya kalian berharap untuk menghilangkan beruntusan, mungkin kalian bisa lebih sabar lagi, karena aku juga jujur pakai ini cuman kayak belum nyampe 2 minggu, kayak mungkin ya baru kayak seminggu 5 harian. Jadi mungkin kalian bisa pakai ini lebih lama lagi atau sebulan baru bisa kelihatan efeknya. Jadi aku di sini mau ngasih tahu dulu kondisi jerawat aku sebelum aku menggunakan si acne serumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh banyak banget di pipi aku. Di sini tuh banyak gede-gede dan lama-lama tuh kempes, lama-lama hilang dan masih ada 1 titik di sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen cobain juga, yuk silakan dicoba, siapa tahu juga hasilnya bagus di kalian. Dan untuk rate-nya sendiri aku bisa kasih 4. So itu dia hasil honest review aku mengenai Scarlett yang Brightly Ever After serum dan juga yang acne serumnya. Nah gimana nih? Kalian kira-kira udah kepikiran belum pengen cobain yang mana? Kalau misalnya aku bilang tadi di aku nggak cocok, belum tentu loh ya di kalian juga nggak cocok. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya di aku cocok, belum tentu juga di kalian cocok. Jadi kalau misalnya skincare, kalian itu emang harus banget berani untuk trial and error sampai nanti kalian tahu mana nih produk yang cocok buat kalian. Nah kalau misalnya kalian juga ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja komen di bawah. Dan buat kalian yang dari tadi cuma nonton aja, jangan ditonton aja. Nih di subscribe dulu, terus juga di like, dan juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye!